Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin wa wabarakatuh. bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya dan juga hidayahnya lah kita semua bisa bertemu kembali di kelas Tahsin Private ini bersama tim Sobat Ngaji dalam keadaan sehat walafiat, dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah tak terasa kita ketemu kembali di kelas Tasim Private ini di Senin malam, tepatnya di tanggal 29 April 2024. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, kalau tahu bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Di sini sudah ada Ibu Hani, Pak Heni, dan juga Ibu Yuli. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya Ibu Hani. alhamdulillah sehat sih Pak. Alhamdulillah baik. Ibu Alhamdulillah, Yuli, gimana kabarnya Ibu Yuli? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Masya Allah ya. Semangat ya Ibu Yuli ya. Lalu ada Pak Alhamdulillah. Heni. Assalamualaikum Pak Heni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Pak Heni Alhamdulillah. ya. Baik, kalau begitu, Alhamdulillah untuk pertemuan pada malam hari ini, untuk melanjutkan modul sebelumnya, kita lanjut ke modul B ya Bapak Ibu semua. Modul baru berarti ilmu baru. Alhamdulillah kita naik kelas nih ya. Untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita bisa tetap belajar bersama-sama di sini bersama para asatid dari tim Sahabat Ngaji ya. Dan insya Allah untuk pesertanya yang lainnya pun akan segera menyusul bergabung ya. Kita ikhtiarkan ke depannya akan selalu on time, mulainya jam 8 malam seperti itu. Dan di sini juga untuk asatidnya kita sudah ditemani oleh Ustadz Salman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya Teh Siva? Alhamdulillah ada Ustadz. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustadz untuk kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Sehat mudah-mudahan walafiat. sehat selalu Pak Ustadz ya. Mohon maaf Ustadz untuk Amin. suaranya agak sedikit kecil nih. Apakah sama seperti yang Oh, lain? Oke, coba. cek masih Nah, kecil sekali sudah Pak atau Ustadz, sudah terdengar dengan sudah jelas. sudah mendingan sekarang? Aman Ustadz. Oke, Alhamdulillah. baik. Nah, sebelum kita alihkan kepada Pak Ustadz, mangga nih Bapak Ibu semua, dipersiapkan terlebih dahulu untuk segala tulisnya, catatannya, modulnya juga udah Siva bantu share juga melalui WhatsApp grupnya, bisa di print ya, dan juga dicek kembali juga internetnya, mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan, dan mudah-mudahan semoga ilmu yang kita dapat bisa kita terima dengan semaksimal mungkin ya. Dan nanti jika ada pertanyaan di saat kelas berlangsung, boleh menggunakan fitur raise hand-nya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, agar diberikan kelancaran, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya, Syifa silakan kepada Ustaz Salman. Silakan Ustaz. Baik, syukran jazakillah khairan katsiran kepada Teh Siva. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat ekstrim ini ya. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena
di waktu-waktu sekarang itu adalah eh, waktunya kita berkumpul, waktunya kita saling apa ya bahasanya, saling ngobrol antara suami, antara istri, antara anak orang tua seperti itu. Tapi dengan kemuliaan Al-Quran, ya, ibu-ibu, bapak-bapak me, apa ya, meluangkan waktunya, ya, untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih sakinah yang Allah sampaikan kepada nabinya, ya, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebarkan kalimat itu kepada para sahabat, kemudian para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'ut tabi'in, kemudian sampailah pada kita sampai saat ini. Apa perkataan beliau? Beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Ada kitab namanya Hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Hadis ini berjumlah 42, ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di hadis nomor ke-36 beliau menyampaikan di pertengahan hadisnya, man salaka tariqan. Nah, dibuka dengan kalimat yang luar biasa nih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyiapkan, ya, kemudian eh, membuat sesuatu rencana, ya, ingin menuntut ilmu, nah, ingin menuntut ilmu, maka di hadis itu dilanjutkan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya, jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian infonya luar biasa nih. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kemudian ada orang itu berkumpul di salah satu rumah Allah dari banyaknya rumah-rumah Allah, ya, maksudnya di sana adalah masjid, tapi kita alhamdulillah berkumpul di sini. Tapi tentunya apa? Yatluna kitab Allah. Kita membaca ayat-ayat Allah. Kita memperdengarkan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, illa nazalat alaihimus sakinah. Maka turun kepada mereka ketenangan, ya. Makanya kalau kita sedang banyak masalah, kita sedang beberapa hal kita, oh, ini sepertinya sulit untuk kita pikirkan, maka coba kita baca Al-Quran, kita buka Al-Quran, kita baca tafsirnya, kita baca maknanya. Mudah-mudahan itu menjadi obat yang paling mujarab seperti itu. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Malaikat turun, ya, kemudian membawa rahmat sekalian berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk meminta ampunan untuk orang yang lagi baca Al-Qur'an itu, yang lagi belajar Al-Qur'an itu. Ya, kemudian apa? Wa dzakarahumullah fiman indah. Kemudian disebut-sebutlah nama orang yang baca Al-Qur'an itu di hadapan makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, ya, para jin itu dibilang sama Allah, wahai hamba-hamba aku, lihatlah, ya, ada fulan sedang membaca Al-Quran, ada fulana sedang mengaji Al-Quran, seperti itu. Maka kita harus eh, berikan semangat yang ekstra, ya, untuk kita selalu belajar Al-Quran, ya. Tapi Ustadz, kan sekarang kita belum baca Al-Quran, ya, kita masih belajar tentang bana-bana, Ustadz, masih tentang tajwidnya. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Karena apa? Proses itu, ya, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan gimana akhir. Tapi proses itu ketika kita susah belajar Al-Qur'an, Mohon maaf Ustadz untuk mikrofonnya termute. oh, baik. Ya, Sekarang udah aman? aman Ustadz. Terima Oke. kasih. Afwan, ya. Batas mana tadi? Terakhir kedengarannya. Nah, baik, ya. Intinya adalah kita berikan semangat yang ekstra untuk kita belajar untuk bisa membaca Al-Quran, untuk pandai membaca Al-Quran. Karena nanti kalau kita masuk surga, kata Allah, bacalah Al-Quran. Ya, bacakan Al-Quran yang biasa kamu bacakan ketika di dunia. Maka kalau kita nggak bisa baca Quran, nanti gimana kalau kita mau
naik ke surga yang paling atas ya. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hari ini kita diberikan hidayah yaitu pelajarannya mudah kita tangkap kemudian bisa kita amalkan insya Allah. Alhamdulillah. Baik, yes, karena ini adalah pertemuan pertama kita dari beberapa waktu kita break, ya, kita ada berhenti sejenak, ya, kita istirahat, ada yang melakukan aktivitas lain setelah Ramadan, ya. Jika tidak salah terakhir kita bertemu itu di modul yang A, ya, di modul yang A itu adalah 10 min 10 sebelum hari raya, jika tidak salah. Ya, jika tidak salah seperti itu. Kita bertemu masih di bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah hampir mau habis bulan bulan Syawalnya. Ya, berarti sudah hampir mau menginjak 1 bulan seperti itu. Alhamdulillah ya. Maka sebelum kita masuk ke materi yang baru, alhamdulillah ya. Berarti teman-teman sudah masuk ke bab yang baru dan modul yang baru. Berarti sudah banyak peningkatan seperti itu ya. Alhamdulillah. Maka kita murojaah sedikit. Karena apa? Murojaah itu adalah bukti cinta. Jadi gini, ada para ulama kita, para masyayikh kita, guru-guru kita berkata seperti ini. Menghafal Al-Quran itu adalah rasa cinta kita kepada Al-Quran. Ya, maka murojaahnya itu adalah bentuk kesetiaan kita. Maka pertanyaannya, adakah cinta yang awet? Adakah cinta yang tahan lama tanpa kesetiaan? Nah, ya, luar biasa. Maka kalau kita belajar dengan kita murojaah itu adalah bentuk setia kita kepada ilmu yang sudah kita pelajari. Seperti itu. Baik, di modul A, ya, di modul A kita sudah mengenal yang namanya mad asli, ya, mad asli. Apa nama lain mad asli? Ada yang masih ingat? Mad tabi'i. Betul sekali, Masya Allah, Tabi'i. Pak Heni, Masya Allah. Mad tabi'i atau mad asli, ya, atau mad secara tabiat itu adalah bawaan daripada bahasa Arab, ya, itu adalah ketika ada di dalam Al-Quran bentuk panjang yang dibaca. Maksudnya adalah ketika ada ketika di ayat Al-Quran ada bentuk yang dibaca panjang, itulah disebut dengan mad tabi'i, ya. Misal saya menyebutkan shalah hadza kitab, ya. Nah, itu adalah bawaan dari bahasa Arab. Maka sudah kita ketahui bahwa tabi'i, yaitu bahwa akar katanya itu berasal daripada tabiat. Tabiat itu apa? Tabiat itu adalah bawaan, ya. Kalau saya bilang misalkan tabiatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu ya. Eh, atau bisa kita kenali bahwa matobi itu apa? eh Lazim, yang biasa, ya, yang biasa. Orang ini lazim mengucapkan A misalkan. Maka itu adalah berarti bisa kita maknanya adalah orang ini selalu bawaan, ya, refleksnya seperti itu. Maka orang-orang Arab itu refleksnya disebut dengan mat tabi'i. Sudah dari sananya, ya, bukan karena ada rumus, bukan karena ada kaidah, tapi memang sudah bawaannya. Misal assalamualaikum, maka kita baca assalamualaikum, ya, karena itu la-nya itu memang panjang, memang dari bahasa sananya assalamualaikum. Tapi Ustaz, ada yang bacanya assalamualaikum gitu. Itu sudah lain lagi berarti, ya. Sudah lain lagi. Tapi yang benar ketika mengucapkannya adalah assalamualaikum. Seperti itu, ya. Nah, kita sekilas saja karena sudah kita bahas. Nah, kemudian kita juga sudah mengenal yang namanya rumus cepat, ya. Nah, ini jangan sampai lupa, ya. Ini adalah dasar kita banget jika kita ingin menambah terus ilmu-ilmu kita, ya. Nah, rumus cepat menghafal tanda mad 2 harakat. Nah, ya. Yang pertama, ya, ada yang namanya harakat fathah, ada yang namanya harakat kasroh, kemudian yang ketiga ada namanya harakat dhamma. Nah, coba kita murojaah. Apa rumus cepat menghafal mad 2 harakat? Masih ada yang ingat? 322. Wah, Baik, 322 Ustadz. Coba tiga, apa yang dimaksud dengan tiga di sana? Apa sih 322 itu? Tiga Tiga, fathah. tiga fathah. Apa saja? Satu. Alif, alif, fathah, Ah, Bengkok.
Fathah bertemu dengan Kita bertemu dengan alif. alif. Nah, fathah bertemu alif, kemudian fathah Fathah bertemu dengan bertemu alif Alif bengkok bengkok, alif kemudian bengkok, fathah bertemu fathah bertemu dengan fathah berdiri. berdiri. Kemudian bagian kasroh, dua bagian kasroh. Pertama, kasroh bertemu ya, dengan ya, Ya sukun. ya sukun. Kemudian kasroh Berdiri. berdiri. Kemudian ada bagian dua dhammah. Yang pertama, dhammah bertemu dengan Waw Waw sukun. sukun. waw sukun. Kemudian dhammah Berdiri. berdiri. dhammah terbalik. Ya, kalau dhammah Kembali dia salah. kalau dhammah dia tidak bisa berdiri. Ya, dia sudah bawaannya dia tiduran. Jadi dia kalau dhammah itu dia tidak bisa berdiri. Paling dia bisa terbalik saja. Seperti itu ya. Itu rumusnya. Nah, 3 2 2 Ustadz. 3 fathah, fathah bertemu dengan alif, fathah bertemu dengan alif bengkok, fathah berdiri. Kemudian 2 kasroh, kasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian kasroh berdiri. Dhammah, dhammah bertemu dengan waw sukun, kemudian dhammah terbalik. Ya, nah itulah rumus cepat ya, yang sudah kita pelajari bahwa kalau ada dhammah bertemu dengan waw, maka dia dibaca mad tabi'i. Contoh, aku wal kafirun. Nah, ya. Seperti ini. Ini contohnya. Wal kafirun. Nah, ini contohnya nih. Ya. Nah, ini. Kemudian ada kasroh berdiri, misalkan wa ummihi. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah. Masih ingat berarti ya untuk rumus cepatnya? Rumus mat dua harakat masih ingat? Ya, insyaallah. Insya Allah. Nah, sekarang kita coba pola yang sudah kita baca dulu. Masih ingat polanya? Masih. 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 Oke, tapi saya contohkan dulu, kemudian teman-teman ikutin ya. Ya. Jangan-jangan ustadznya udah lupa. Nah, gitu ya. Tidak ya. Bismillah, bismillah. Mudah-mudahan masih Bismillah. tetap lancar ya. Nah. Bana bana baununa bina bina baini buna. 1 2 3. Silakan. Bana 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 bauluna bina 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 baini baini buna. kuna. Baik, sekali lagi. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana 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 bauluna bina 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 baini buna. kuna. Nah, sekarang pola 1 dan pola 2. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. 1 2 3. Bana 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 bauluna bina 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 baini baini buna. kuna. Bana 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 bauluna bauna bina 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 baini baini buna. kuna. Nah, buna. sekali lagi. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Coba. Bana 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 baununa bauluna Bina 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 baini baini buna. kuna. Bana 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 bauluna baununa bina 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 baini buna. Masya Allah. Nah, sekarang coba kita masuk ke contoh apa pola yang lain, ya. Kalau bana kita sudah satu orang saya minta membacakan 3 pola, ya, 3 pola dengan 2 irama, ya. Misal, saya contohkan misalkan kita pertama mulai dari huruf hamzah. Ana ana aununa ina ina aini una. Ana aununa ina ina aini una. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjut dengan huruf ba, dilanjut dengan huruf ta. Nah, itu untuk satu orang, ya, untuk murojaah, ya, untuk murojaahnya. Silakan dimulai dari Bapak Heni, dari huruf ta. Nah, ya. Kita mulai dari huruf ta. Tana tana taununa tina tina taini tuna. Tana tana taununa tina tina taini tuna. Ya, terus
Shana shana shaununa sina shina shaini shuna. Sana sana saununa sina sina saini suna. Ya, satu lagi. Jana jana jaununa jina jina jaini juna. Jana jana jaununa jina jina jaini juna. Mumtaz, Masya Allah, Barakallah fikum. Coba Ibu Hani, Tri Iswarti. Ya. Huruf H. Ha. Hana Ya, hana haununa khina khina haini huna. coba diulangi Hana itu hampir ke huruf ha. kho ya, jangan Oh, khina khina. Nah, hana hana haununa hina hina haini huna ah ih ah ha. ya ha, Hana ha. Hana hana hainuna khina haununa khina. hana hana haununa Hana hana haununa hina hina haini huna. Hana hana hainuna hina hina haununa bukan hainuna. haununa. Eh, Ah, hana hati-hati yang ini. hana hana haununa hina hina haini huna. Ada saat Oke, lanjut. yang mana? Kho- Khona khona haununa hina hina hauni huna. Nah, ini Khona hati-hati khona ini. haununa Khoi hi khoi ni hoi. khuna. Ulangi. Khona khona haununa hina hina hauni huna. Khona khona haununa hina hina hauni huna. Coba khina khina khoi ni khuna. Hina hina hauni hauni huna. Nah, ulangi coba. Ada yang salah tadi. Mulai dari irama kedua. Khona khona khaununa khina khina khoi ni khuna. Oh ini. Mm-mm. Khona khona haununa hina hina hauni huna. Ya, Masya Allah. Nah. Lanjut. Satu lagi. Dana dana daununa dina dina daini duna. Dana dana daununa dina dina daini duna. Masya Allah. Barakallah fiik. Berikutnya Zana ada eh cukup ya. Tiga, oh tiga, sorry. tiga huruf. Iya iya. Ah, tidak apa-apa. Berarti semangat berarti ya. Alhamdulillah. Iya iya. Sekarang Bapak Iwan Suryadi. Mangga. Dana dana daununa zina zina daini zuna. Dana dana daununa zina zina daini zuna. Ro. Rona rona raununa rina rina raini runa. Nah, Rina Rina Roini Runa Rona Rona Raununa Rina Rina Roini Runa. Rona rona raununa rina rina raini runa. Rona Ya. rona raununa rina rina raini runa. Terus Zai. Zana zana zaununa zina zina zaini zuna. Ya. Zana zana zaununa zina zaini zina zina zaini zuna. Masya Allah. Barakallah. Coba ini ibu atau bapak ya? Hasrah. Ibu, Oh ibu. Ibu Hasrah. Silakan. Huruf Sin. Afwan Ustaz, saya baru masuk. Oh baru masuk. Ya. Baik. Simak dulu berarti ya yang lain. Silakan Ibu Dini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sana sana saununa sina sina saini suna. Sana Ulangi. sana Sana saununa. sana. Afwan sebentar. Sana sana saununa sina sina saini suna. Nah, coba. Baru masuk soalnya. Oh gitu. Sana Masya Allah. sana saununa sina sina saini suna.
Sana sana saununa sina sina saini suna. Ya, lanjut. Huruf shin. Nah, ini anginnya harus lebih banyak. Sya. Syana Ya. syana syaununa shina shina syaini shuna. Shana shana shaununa shina shina shaini shuna. Shana shana shaununa shina shina shaini shuna. Mm-mm. Huruf sod. So. Nah, Sona sona saununa sina sina shaini suna. Sona sona saununa sina sina saini suna. Masya Allah. Lanjut huruf dod. So, so. Ibu Hani udah belum? Udah ya? Ibu Lucy. Silakan. Ibu Lucy. Pasir. Baik, Kaltim. Ustaz. Baik, Ustaz. Nah, Dona dona donuna dina dina doini duna. ya. Dona dona donuna dina dina doini duna. Ya, huruf to. Kona kona donuna tina tina doini tuna. Kona kona donuna tina tina doini tuna. Ya, huruf berikutnya. Huruf apa ini Zona namanya? zo. Nah, ya. Zona 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 zina zina zoini zuna. Mm-mm. Zona 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 zina zina zoni joini zuna. Zuna itu Ustaz. Zuna. Afwan ya, ada typo. Eh, Nah, ini sukun. Zaini zuna. Ulangi. Zona zona zaununa zina zina zaini zuna. zona 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 zina zina zoini zuna. Zona 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 zina zina zoini zuna. Baik, sekarang huruf ain. Ibu Mina Puspa. Silakan. Huruf ain. Bismillahirrahmanirrahim. Qana qana aununa qina qina aini una. Qana qana aununa qina qina aini una. Masya Allah, mumtaz. Coba huruf ghain. Maaf enggak. Baik. Qana qana qaununa qina qina qaini una. Qana qana qaununa qina qina qaini una. Ya. Apa betul Ustaz? Huruf fa. Fana fana faununa fina fina faini funa. Fana fana faununa fina fina faini funa. Ya, huruf qaf. Coba Ibu Sulasmi. Silakan. Ada Ibu Sulasmi? Diaktifin mikrofonnya, mikrofon. Nah, ya. Qona qona. Kona kona kaununa kina kina kaiku kaikuna. Coba ulangi. Kona Qona kona qona qaununa qina qina qaini kuna. Nah, hati-hati ya. Nanti di sininya hati-hati. Nah, ini. Qona kona qaununa kona qina qina qaini kuna. Silakan. kona kona kaununa kina 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 kaikuna. Qina Kona qina kona qaini. Nah, ini. Qina. kina kina kaini kuna. Ya, terus Kona kona kaununa kina kina kaini kuna. mumtaz. Huruf kaf.
kana kaununa hina hina kainikuna. Kana kaununa hina hina kainikuna. Huruf lam. Lana laununa. Lana laununa lina lainiluna. Lana laununa lina lainiluna. Naam. Lanjut huruf mim. Sekarang Ibu Sutriyati. Ya, Pak Ustaz. Ya, Ada suara? silakan. Ya. Mana maununa mina mainimuna. Mana maununa mina mainimuna. Baik, mumtaz. Lanjut huruf nun. Nah, kembar ya ini ya. Naununa nina ini nuna. Naununa nina ini nuna. Huruf waw. Wana waununa wina waini wuna. Wana waununa wina waini wuna. Masya Allah. Huruf ha. Ibu Yulida. Hana haununa hina haini huna. Hana haununa hina haini huna. Terus huruf berikutnya. Yana yaununa hina yaini yuna. Yana yayuna hina yaini yuna. Naam. Mumtaz. Naik ke atas. Huruf hamzah. Ana Ana. aununa ina aini una. Ana aununa ina aini una. Naam. Langsung ke huruf ta Ibu Nurita. Nah, pas huruf ta Ibu Nurita. Tanata tautuna tina taini tuna. Tanata tautuna tina taini tuna. Ini huruf apa? Nun. Huruf nun. Coba ulangi. Tana taununa tina taini tuna. Tanata taununa tina taini tuna. Tanata taununa tina taini tuna. Berikutnya. Sana saununa sina saini suna. Sana saununa sina saini suna. Nah, nanti perhatikan panjang pendeknya ya. Yang dibaca 2 harokat harus dibaca 2 harokat. Nah, kalau yang harus dipendekkan, silakan dipendekkan. Sana thau. Nah, jadi tidak dipanjangkan. Misalkan sana thaununa tidak, tapi dia dibaca 1 harokat saja. Ya, yang dibaca panjang, yang dibaca matobi'i, silakan dibaca matobi'i. Satu lagi berarti huruf jim. Jana jaununa. Jana jaununa jina zaini juna. Ulangi, jana huruf jim harus terus jim ya. Ja. Jana jaununa jina zaini juna. Jana jaununa jina zaini juna. Nah, mumtaz. Barakallahu fikum jami'an. Nah, itu tadi ya. Berarti alhamdulillah teman-teman sudah mulai menguasai, mulai lancar ketika mengucapkan pola mad.
tabi'i ya. Nanti silakan dilatih terus ya. Karena apa? Yang saya sampaikan tadi ya, karena ilmu itu ya selain dia dicatat ya, selain dia ditulis, selain dia atau difoto, atau sekarang kita sudah ada media atau dibuat tulisan seperti ini, dibuat modul, maka selain itu juga kita harus mengulanginya terus. Kata Imam Jazari itu apa? Illa riyadhatum mri'in bifaqihi. Ya, kata Imam Jazari itu enggak ada ya kalau orang itu ingin membaca Al-Qur'an dengan fasih ya, kecuali illa riyadhatum ri'im bifaqihi ya, itu kata kata Imam Al-Jazari. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke modul berikutnya. Nah, yang di modul A kita sudah mengenal yang namanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu nama lainnya apa? Mad asli. Nah, ya, ingat. Kalau saya tanya, mad asli itu artinya apa? Halo? Matobi'i. Matobi'i dibaca 2 harokat. Kalau saya bilang asli, Lazim ya apa? ini Tabiat. asli. Ini artinya apa? Asli. Asli itu artinya apa? Benar ya? Ayo, coba kita sering nggak bilang, oh ini asli ini asli ini. Tahu nggak kita apa sih artinya asli? Orisinil, Ustadz. Oke, orisinil. Ada lagi? Tabiat apa? Tabiat. Bukan, tabiat bukan asli. Apa sih? Awal. Alami. Ayo, kita misalkan Kebiasaan. ini saya promosi ya. Ini ada kopi, ada Asli. kopi. Ini kopinya asli. Palsu, tidak palsu. Nah, betul. Siapa yang bilang tadi itu mendapatkan pahala itu ya? Pahalanya banyak itu. Asli itu simple jawabannya adalah artinya asli itu apa? Tidak Palsu. Nah, Palsu, tidak palsu. Selesai. Oh, berarti kalau lawannya asli apa? Lawannya asli? Tidak palsu. Lawannya asli adalah palsu. Nah, sekarang apa kaitannya, Ustadz? Kita sekarang belajar ngaji bukan belajar asli palsu ya. Nah, di awal kita sudah mengenal yang namanya ada mad asli. Asli itu akar katanya dari artinya ya. Asli, hurufnya itu asli ya. Nah, ini Arabnya asli pakai huruf shad. Artinya apa? Artinya adalah akar. Ya, artinya adalah akar. Maka kalau kita bilang, "Oh, ini asli produknya." Oh, berarti ini berasal dari sumbernya. Seperti itu. Berasal dari eh, apa namanya? Tempat pertama kali dibuatnya. Seperti itu. Asli. Ya, berasal dari artinya adalah akar. Nah, sekarang apa kaitannya dengan tahsin yang ingin kita pelajari di modul B? Karena apa? Karena kita akan mengenal yang namanya mad palsu. Nah, tadi saya sampaikan, asli itu apa? Asli itu adalah tidak palsu. Oh, berarti ada palsunya. Betul, ada palsunya. Apa palsunya? Inilah yang palsunya. Ada namanya mat tobi'i, yaitu mat asli yang berasal dari akar bahasanya itu sendiri, ya. Kemudian ada yang disebut dengan mat far'i. Nah, far'i ini artinya adalah palsu. Ya, artinya adalah palsu. Ya, ya bukan asli. Ya. Jadi palsu itu artinya apa? Bukan asli. Kalau pak asli berarti bukan palsu. Simpel ya. Itu. Nah, coba kita baca dulu ya. Berkata seorang imam ya dalam nazomnya, wal akharul far'iyyu mauqufu ala sabab kahamzi au sukunin musjala.
selesailah bad mad tabi'i, maka dilanjutkan syairnya. Apa? Wal akharu, ya, wal akhar, yang lainnya, yang tersisa, ya, dan mad yang lain disebut dengan far'i. Nah, ya, disebut dengan far'i menggunakan huruf ain. Ini tulisannya. Far'i, ya, bacanya far'i. Itu huruf far'i, yaitu yang tergantung pada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Ini yang harus teman-teman garis bawahi. Dua ini harus diingat. Nah, ya, saya beri tanda seru nih. Dua ini harus diingat. Mad far'i itu nanti sangkut pautnya dengan hamzah atau sukun, ya. Kalau saya bilang atau, itu adalah memilih salah satu, ya, berarti tidak bisa kalau di sana ada hamzah ada sukun, tidak ada. Pasti dia adalah salah satunya. Kalau dia tidak ada karena sukun, pasti dia ada karena hamzah. Kalau dia tidak ada karena hamzah, berarti dia pasti ada karena sukun, seperti itu. Itu makna yang bisa kita pahami. Itu adalah mad far'i. Ya, di modul B ini kita akan belajar mad far'i, ya. Selain mad asli, ya, mad tabi'i, ada juga mad yang tidak bawaannya, ya. Kalau tadi mad asli itu adalah mad yang berasal memang dari bahasanya, bahasa aslinya memang seperti itu atau tabiatnya. Kalau mad far'i itu adalah kaidah, ya, tambahan kaidah, ya. Makanya tadi apa rumus kaidahnya? Rumus kaidahnya ini hamzah and sukun, ya, hamzah dan sukun. Nah, mad far'i itu sendiri nanti ada beberapa cabang. Ya, ada beberapa bab yang kita akan pelajari tentang mad far'i. Nah, akan tetapi untuk sekarang kita fokus dulu untuk mad muttasil dan mad munfasil. Dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Ya, dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Oke. Ustadz, apa sih mad muttasil? Apa sih mad munfasil? Ada yang sudah mengenal? Ayo. Ada nggak yang pernah sudah dengar? Saya pernah, Ustadz, dengar ada yang namanya mad muttasil, ada yang mad munfasil. Cuman saya belum tahu bedanya apa, Ustadz. Nah, itu. Atau dari teman-teman sudah ada yang pernah mendengar? Gimana? Mad muttasil itu mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Kalau mad munfasil itu mad tabi'i ketemu hamzah dalam dua kata atau dua kalimat. Baik, Masya Allah. Tahu nama lain dari mad muttasil? Mad wajib muttasil. Biasa kita menyebutnya dengan mad wajib. Karena apa? Karena hukumnya wajib. Kenapa wajib, Ustadz? Nah, nanti akan kita pelajari. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Sobat Ngaji official, ya. Nah, kemudian ada yang namanya mad munfasil. Kalau tadi muttasil menggunakan huruf sod, ya, sod. Nah, ada yang namanya munfasil. Kalau tadi ada yang hukumnya wajib, berarti selain wajib ada hukum jaiz, ya, bukan sunnah, ya, bukan sunnah, tapi jaiz. Bahasanya adalah menggunakan bahasa jaiz, ya, ada yang wajib dan ada yang jaiz, ya. Nah, untuk mencari aman, ya, kita boleh menyebutkan dua-dua namanya. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, ya. Nama aslinya itu ini, tapi kita menyebutkan, biasa yang kita sebutkan itu adalah hukumnya, ya. Oh, ini dibaca mad wajib. Nama madnya apa? Mad wajib. Bukan. Ya, mad wajib. Bukan. Sebenarnya itu namanya adalah mad muttasil yang hukumnya adalah wajib. Nah, di bab ini, di bab di modul B ini kita akan memperdalam mad muttasil dan mad munfasil. Berapa harokat, Ustadz? Kalau memang dia tidak sama dengan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i dibaca 2 harokat, ya, karena memang seperti itu bawaannya dari akar bahasa mereka itu sendiri, bahasa Arab. Hadza lisanun
Arabiyyun mubin. Quran surah Asy-Syu'ara itu ya. Hadza lisanun Arabiyyun mubin. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan kepada seorang yang bahasanya bahasa Arab, bahasa Arabnya itu mubin, yaitu bahasa Arab yang benar seperti itu ya. Berarti itu adalah dalil bahwa bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab ya. Berapa harokat Ustaz? Nah, untuk mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu dibaca panjang sebanyak 4 sampai dengan 5 harokat. Ya, dibaca 6 boleh tidak? Enggak. Ayo, tidak boleh. Dibaca 3 boleh nggak? Tidak. Enggak. Dibaca 2 boleh nggak? Tidak. Enggak. Oke, itu yang bilang tidak siapa? Ayo. Yang menurut boleh. Nah, ya. Nah, makanya ada yang bilang boleh nggak dibaca 2? Boleh. Nah, siapa yang bilang? Yang bilang adalah Imam Al-Jazari rahimahullah taala dalam thariqahnya thariqah apa? Thayyibatun Nasr, ya. Ada mad munfasil yang dibaca 2 harokat. Ya. Nah, itu boleh. Makanya di bab ini kita sama-sama fokus ya, kita sama-sama khidmat mendengarkannya agar kita paham nantinya insyaallah, ya. Nah, kita masuk sekarang. Kita baca dulu pengertiannya ya, yang telah ditulis oleh penulis dalam modulnya. Rumus praktis mengenal tanda panjang mad 4 sampai dengan 5 harokat. Apabila tanda, nah sekarang saya pengen tanya dulu. Kalau teman-teman lihat tanda yang seperti ini, ya, itu nama tandanya apa? Coba, boleh disebutin di tempat Alis. masing-masing. Alis atau bendera. Oke, alis atau bendera. Ada lain? Nama lain? Ada opsi lain mungkin? Sama juga sih bendera. Oke, bendera. Ada yang lain? Tadi ada yang nyebutin alis. Alis. Ya, alsi lagi ya. Nah, alis. Selendang ya. Selendang. Oke. Selendang. Kemudian ada apa tadi? Satu lagi selain alis? Bendera. Bendera. Nah, bendera. Nah, nggak tahu saya dari mana bentuk ada benderanya ya. Cuman bahasa itu fenomenal ya. Fenomenal. Alis, selendang. Selendang itu apa? Selendang. Panjang. Oh, selendang itu kain yang panjang itu ya, yang biasa buat gendong anak bayi itu ya. Oke, selendang. Kemudian ada bendera. Ada yang pernah mendengar bahwa ini adalah tanda pedang? Pedang. Oh, baru dengar. Hah? Ya, Nah, kalau yang baru pertama kali dengar, nah ini saya kasih tahu. Ada yang nyebutnya tanda pedang. Nah, ini lebih ganas lagi ya. Nah, ada yang bilang alis, bendera. Nah, ini tidak mau kalah. Pedang. Kenapa pedang? Coba kita lihat. Bentuknya seperti pedangnya Ali bin Abi Thalib. Ya, pedangnya melengkung ya. Nah, pedangnya melengkung seperti itu. Nah, bebas ya. Teman-teman mau mengenalnya dengan apapun itu bebas. Silakan saja. Ya, silakan saja. Karena apa? Bahasa itu adalah sesuatu yang disepakati. Simple. Ya, bahasa itu adalah sesuatu yang disepakati. Itu adalah bahasa. Ini kita sebut dengan alis boleh, kita sebut dengan pedang boleh, kita sebut dengan bendera boleh, kita sebut dengan selendang boleh, kita sebut dengan sarung pun boleh. Ya, seperti itu. Nah, yang jadi masalah apa? Ini fungsinya apa? Nah, fungsinya. Nah, yang akan kita pelajari adalah fungsinya. Sebenarnya, ya, ini saya kasih tahu ya, ini rahasia di antara kita saja ini ya. Nah, sebenarnya ini adalah nama asli dari tanda ini adalah tanda mad. Tanda apa? Tanda mad. Kenapa Ustadz? Kok Ustadz bisa bilang ini tanda mad? Jadi, dulu ketika awal turunnya tanda ini, bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, ini bacanya apa? Mad, ya. Kemudian setelah beberapa abad kemudian berubahlah karena sulit.
ya, ketika menulis Al-Qur'an kemudian di atasnya ada huruf mad, itu sulit, ya, sulit. Yang awalnya yang awalnya dia seperti ini, berubahlah dia menjadi seperti ini. Nah, ya. Apanya yang hilang? Mim. Nah, kepalanya mim dihilangkan. Ya, kepalanya mim dihilangkan. Akhirnya jadilah seperti ini. Oh, masih sulit ternyata. Masih sulit. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian, ya, para ulama kita menulislah bentuk mad atau tanda mad itu dengan seperti ini. Ya, apanya yang kedua yang dihilangkan adalah ekor daripada huruf dal. Yang tadinya huruf dal itu seperti ini, nah ya, akhirnya yang ininya dihilangkan. Bagian ini dihilangkan. Nah, jadi ini awalnya adalah tanda mad yang kemudian direvisi, diperbarui, ya, oleh para ulama kita, tentunya dengan kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama lainnya. Nah, akhirnya menjadilah bentuk seperti ini yang kita kenal sekarang. Ada yang sebutan alis, ada sebutan pedang, ada sebutan itu, boleh saja, silakan saja, ya, boleh saja. Kenapa Ustadz itu diperbolehkan disebut alis, disebut pedang? Karena itu tadi, bahasa itu adalah sesuatu yang disepakati. Misalkan saya bilang, yang betul itu nun sakinah atau nun sukun atau nun mati. Nah gitu. Orang akan menjawab, oh yang betul nun sukun Ustadz. Oh yang betul nun mati gitu. Nah silakan kembali lagi ke daerah masing-masing. Ke kesepakatan di daerah masing-masing. Itu yang kita sebut dengan bahasa tadi. Nah jadi silakan ya. Nanti ketika berikutnya ketika saya tanya ini bentuknya apa, kita sepakati saja. Ya, kita sepakati dengan apa? Namanya alis, ya. Karena yang paling populer disebut dengan alis. Kita lanjut. Apabila tanda alis bertemu dengan hamzah. Nah, tadi di awal saya katakan ada dua unsurnya. Selain dari hamzah tadi apa? Yo, ingat nggak? Sukun, ya. Berarti kalau di sini disebabkan karena hamzah, berarti tidak disebabkan karena sukun. Kalau dia disebabkan karena sukun, berarti dia tidak akan disebabkan karena hamzah. Itu rumusnya tadi. Kalau tidak hamzah dia sukun. Nah, ini ya, hamzah. Atau alis bertemu dengan alif yang berharokat. Ya, alif yang berharokat. Nah, mungkin teman-teman pernah ya ketemu dengan bentuk yang seperti ini di Al-Qur'an. Banyak sekali. Ya, banyak sekali bentuk yang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Misalkan bima anzalallah, bima anzalallah. Seperti itu. Ya kan, misalkan apalagi misalkan minas samaa'i ma'an. Nah, ya. Itu nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, tinggal di sini tambah mim gitu. Ma'anzalallah. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan mad panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Untuk memudahkan dalam praktek membaca mad 4 sampai 5 harokat cukup dengan ukuran 3 ketukan. Nah, sekarang kita masuk. Masuk kemana Ustaz? Masuk berapa sih kadar panjang 4 sampai 5 harokat? Ya. Seberapa panjang sih? Bagaimana sih cara menentukannya? Ya, bagaimana cara kita menghitungnya? Apakah kita menghitung dengan ketukan? Apakah dengan 4 menit, 4 detik, 5 detik, atau gimana? Nah, di sini penulis mengatakan, ya, ditulis di sini, cukup dengan ukuran 3 ketukan huruf hijaiyah jika lambat. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, bana baba ana. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia 4 harokat, dia seperti 3 ketukan huruf hijaiyah. Maka yang ketiganya itu adalah huruf berikutnya. Paham tidak? Jadi misalkan ada tulisan ba-nya panjang. Ya, ba-nya panjang. Jadi bana ba ana. Nah itu. Ya, jadi ba-nya berapa ketukan? 3 ketukan. Ya, 3 ketukan. Nah, kemudian ada huruf atau 5 ketukan hijaiyah untuk cepat.
Nah, seperti itu ya. Ada 5 ketukan untuk cepat. Misal, bana ba 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 ana. Nah, itu. Ya, tapi dia dengan tempo yang cepat. Apa yang dimaksud dengan cepat? Apa yang dimaksud dengan lambat ini tadi? Yang dimaksud dengan lambat atau cepat tadi adalah tempo. Nah, tempo itu sendiri dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Siapa yang bilang? Imam Jazari bilang di kitabnya, ya, saya lupa lagi kitabnya, jika tidak salah itu di kitab An-Nasr fil Qiraatil Asrnya disebutkan di sana bahwa ada 3 jenis ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama itu adalah tahqiq, ya, tahqiq itu lambat sekali. Misal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu lambat. Ada yang pertengahan yang namanya tadwir. Tadwir ini biasanya dipakai oleh para imam, ya, para imam ketika membaca surah-surah dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah yang namanya hadar. Nah, hadar inilah yang cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya dibedakan tadi. Jadi tidak sama 4 harokatnya tadwir tidak akan sama dengan 4 harokatnya tahqiq. Apalagi 4 harokatnya tahqiq tidak akan sama dengan 4 harokatnya hadar. Seperti itu. Ya, maka di sini penulis luar biasa ya, hafizahullah taala, semoga Allah sayangi beliau, menulis di sini diberikan ini catatan. Kalau kita bacanya lambat, maka kita bisa menghitung dengan 3 ketukan. Kalau kita bacanya cepat, maka kita bisa menghitung dengan berapa ketukan? 5 ketukan, ya. Coba nanti saya contohkan, nanti kemudian teman-teman boleh diikutin, ya. Yang pertama kita baca lamban dulu. Kita baca dengan tempo yang lambat. Tempo apa namanya? Tempo tahqiq. Ini saya tulis ya. Tahqiq. Nah, biar ingat sebagai wawasan saja ya. Coba ya. Bana ba ba ana. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bana ba ba ana. Nah, seperti itu ya. Jadi dibaca jangan sampai ketika dia 3 ketukan kita baca cepat. Bana ba ba ana. Nah, itu nanti jadinya 2 harokat malah ya, seperti itu. Tapi kalau kita bacanya lambat, nah boleh dengan ketukannya. Sekarang biasanya apa? Penulis bukan mengisyaratkan ya, memberi apa? Ya isyarat lah ya. Ketukan itu dengan misalkan dengan seperti ini boleh. Ya, tapi maksudnya dalam kita belajar ini ya, dalam kita belajar bukan ketika kita ngaji, ya. Maka 1 ketukan itu 1 ini. Nah, bana ba ba ana seperti itu ya. Atau teman-teman boleh dengan menepuk tangan. Bana ba ba ana, ya, seperti itu. Terus untuk catatan, kalau yang kita ambil adalah 3 ketukan, maka ketukan yang ketiga itu adalah huruf lain selain daripada huruf yang panjang tadi. Misalkan huruf yang panjangnya huruf ba, maka yang ba-nya itu 2 ketukan. Bana ba ba ana. Ya kan? Pertama, bana ba ba. Nah, jangan ba lagi, tapi langsung ke huruf setelahnya. Seperti itu. Sama dengan yang ini. Misalkan yang ini yang panjangnya ba-nya, maka cukup 4 ketukan. Yang kelimanya langsung masuk ke huruf berikutnya. Bana ba ba ba. Afwan. Bana ba 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 ana. Nah, seperti itu. Bisa difahami untuk di sini dulu. Gimana? Tadi Ustaz bilang mat jaiz, mat wajib bisa 2 ketuk, bisa dibaca 2 ketukan tuh menurut Imam.
Nah, Kok itu bisa? nanti kita akan bahas. Untuk sekarang kita ambil dulu, kita sepakati di awal tadi kita sepakati bahwa dibaca 4 sampai 5 harokat. Ya, nanti Baik. di akhir saya kasih tahu. Ya, nanti. Nah, ini tapi rahasia aja di antara kita ya. Nah, seperti itu ya. Untuk yang ini dulu 4 sampai 5 harokat, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita praktek? Cukup ya? Nah, itu tadi. Kalau kita tentukan dari sekarang, ya, kita bacanya pengen lambat atau kita pengen pengen cepat, ya. Tapi saran saya untuk kita belajar sekarang, kita baca dengan lambat dulu, ya. Nah, kita sudah mencoba tadi ketukan, ya. Nah, sekarang kita coba tanpa ketukannya. Nah, ya. Kalau tadi kan bana ba 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 ana. Nah, ya ada tes 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 atau boleh dengan menepuk seperti ini. Bana ba 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 ana. Nah, sekarang tanpa ketukan. Ya, jadi betul-betul seperti kita ngaji. Misalkan bana ba ana seperti itu, ya. Nah, jangan pula ketika kita ngaji misalkan mau ngaji nih. Wah, kemarin waktu kita belajar sama Ustaz Salman, kalau ada mad wajib atau mad jaiz, ada ketukannya. Setiap ngaji gini, bana baba, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau kita belajar itu boleh. Misalkan minas sama cukup. Jangan sampai minas sama, jangan. Ya takutnya kita apa? Takutnya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sebagai lagu-laguan seperti itu ya, sebagai nyanyi-nyanyian orang yang jahil seperti itu. Nauzubillah. Coba kita baca yang ini ya. Bana ba'ana. Coba 1, 2, 3. Sekarang pakai ketukan dulu ya. Kita pakai ketukan yang 5 ya, yang 5. Bana ba 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 ana. Coba 1, 2, 3. Bana ba 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 ana. Sekarang yang tanpa ketukan. Bana ba ana. Bana ba ana. Baik. Saya contohkan dulu yang pakai ketukan, langsung kemudian saya bacakan tanpa ketukan, kemudian baru teman-teman ikuti ya. Bana ba 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 ana. Bana ba ana. Silakan. Bana ba ana. Bana ba ana. Nah, itulah yang disebut dengan mad mad far'i. Nah, kalau ini disebut dengan mad far'i ya. Tadi saya katakan waktu penulis disebutkan di awal bahwa kalau dia tidak bertemu dengan sukun pasti sebabnya karena hamzah atau alif yang berharokat. Nah, ini ya. Ada tanda alisnya tidak? Ada ini. Nah, ya. Itu bentuknya. Sekarang kita langsung ke latihan polanya. Afwan ya. Afwan. Sebelum kita latihan pola, ini sedikit ada catatan dari penulis ya. Untuk yang tulisan warna biru, nah ini sudah dibedakan ya. Untuk yang warna biru ya, itu adalah untuk mad wajib ya. Untuk mad wajib ya. Kalau yang hijau untuk mad jaiz ya atau mad munfasil seperti itu ya. Nah, paham tidak? Ya, kalau yang warnanya hijau untuk di sini ya itu untuk mad mad mutasil, mad wajib mutasil. Jika yang warna hijau itu untuk mad jaiz munfasil. Kenapa Ustadz dibedakan seperti itu? Karena tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Heni tadi ya, bahwa mad far'i itu tadi terbagi menjadi 2, ada yang wajib, ada yang jaiz. Kalau dia yang wajib, ciri-cirinya dia berada dalam satu kata atau satu kalimah. Ya, kalau bahasa Arabnya itu kata itu kalimah. Ya, nah nanti bebas lah menunjukkan apa. Satu kata
maka disebut dengan mad wajib. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Satu katanya gimana Ustadz kita menentukan dia satu kata atau tidak? Nah, itu akan kita pelajari di mana? Di bahasa Arab. Maka kita berdoa mudah-mudahan teman-teman bisa nanti belajar bahasa Arab ya, insya Allah. Kemudian ada yang namanya mad jaiz. Ya, mad jaiz. Mad jaiz itu adalah kebalikan dari mad wajib. Kalau mad wajib itu dalam satu kata, kalau mad jaiz itu dalam dua kata. Ya, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Fiha itu satu kata. Artinya apa? Di dalamnya. Fiha itu di dalamnya artinya. Abada itu apa abada? Abada itu kekal. Maka kalau saya bilang di dalamnya kekal. Nah, itu ada berapa kata? Dua kata. Nah, ada dua kata. Nah, itulah yang disebut dengan dua kata. Terpisah katanya. Ya. Kalau ini dia satu kata. Sawaun alaihim sawa. Nah, ini dia satu arti. Satu arti. Maka dia disebut dengan mad mutasil. Ya. Mad wajib mutasil. Dibacanya 4 sampai 5 harkat. Ya. 4 sampai dengan 5 harkat. Seperti itu. Ada yang Pak Ustadz, Gimana? untuk menentukan satu kata atau dua kata itu melihat hamzahnya. Kalau hamzahnya tanpa rumah itu satu kata. Kalau dengan rumahnya alif atau apa, nah itu dua kata. Nah, betul. Bisa dengan cara seperti itu. Ya, bisa dengan cara seperti itu. Tapi saya sampaikan dari sekarang ya. Saya sampaikan dari sekarang bahwa nanti kita akan ketemu di dalam Al-Qur'an itu ya, dia ada bentuknya seperti mad wajib, akan tetapi di sana hukumnya adalah mad jaiz. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa kalau nanti hamzanya ada rumahnya dia selalu mad jaiz. Tidak, karena nanti kita akan ketemu dengan posisi yang seperti itu. Yang dia posisi bentuk hurufnya, bentuk bacaannya adalah posisi jaiz. Akan tetapi dia hukumnya adalah mad wajib mutasil seperti itu. Ya, tapi itu juga boleh untuk kita gunakan. Oh, kalau misalkan berpisah seperti ini, mad jaiz. Simpelnya seperti itu, ya. Atau ada alif kemudian ada harokatnya. Nah, ya, ada alif berharokat. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa dia hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam polanya, ya. Kita latihan polanya. Kalau pola yang 2 harokat, ya, itu kita polanya ada berapa huruf ya? 1 2 3 4 5, ada 7. Ya, kalau ini ada 4 saja. Ada 6, ada 5. 1 2 3 4 5. Ya. Saya contohkan kemudian nanti teman-teman boleh diikutin ya. Kita satu huruf satu dulu ya, satu huruf kemudian teman ikutin, kemudian kita pindah ke huruf lain. Ana a. 1 2 3. Ana Oke, ulangi. Ana a. Nah, saya tanya sedikit sebelum kita lanjut ke pola yang kedua. Kalau ini dibacanya gimana? Ada yang masih ingat? Ini di modul A kita belajar. Dibacanya Panjang. Berapa harokat? 2 harokat. Mumtaz. Betul sekali. 2 harokat. Hukumnya apa namanya? Ada yang ingat? Mad iwad ya, mad iwad. Karena kalau mad iwad itu adalah fathah tanwin ya, ketika dia waqaf di sana maka yang seharusnya dibaca an. Nah, an-nya pindah menjadi alif di sini ya. Ininya hilang 1. Nah,
Jadi dibaca dua harokat. Simpelnya seperti itu. Ya. Sekarang dua pola ya. Ana ana a ana a ana 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 a. Satu, dua, tiga. Ana Naam. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Satu, dua, tiga. bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Naam. Tana tana ta ana ta tana tana ta ana ta. Satu, dua, tiga. Tana tana Baik. Afwan ya, sebelumnya sebelum kita coba satu persatu ya latihannya. Kalau ini hurufnya, ini huruf hamzah bukan huruf ain ya. Bedanya huruf hamzah sama huruf ain adalah di bunyinya. Kalau hamzah itu ya, a, ba, ta. Nah, seperti itu. Seperti kita afwan ya, seperti kita sedang ngomong kemudian langsung terjeda seperti itu. Ba, nah seperti itu ya. Kalau ain dia ada tekanan, ba, a, a. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai tana tana ta ana ta lah ya, jangan. Nah, itu nanti hurufnya berubah ya. Kita mad far'inya kita benar tapi hurufnya salah, jangan sampai ya. Tapi itu sebagai nut saja. Silakan dimulai dari Bapak Heni. Satu orang tiga pola ya. Yang ini dan ini. Silakan. Ana bana bana Nah, dari satu contoh ini dia ada dua irama. Ana 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 nah itu sama. Kalau yang sebelumnya kalau matobi'i bana bana baununa binabina baini buna bana bana baununa binabina baini buna. Nah, sekarang bedanya ini ditambah panjangnya. Nah, ana seperti itu. Emang enggak? ana Ya. ana bana 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 Betul. tanata nata anata tanata nata Nah, kepanjangan. Hati-hati. Yang ini tadi kelewat. Tanata nata tanata nata. Tanya yang ketiga yang panjang. tanata nata anata Ya. tanata nata anata Naam. Syukran, jazakallah khairan katsiran. Lanjut,
Ibu Hani Tri Iswarti. Bismillah. Ya. Ana 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 bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Ustaz, hilang. Satu lagi Ustaz dia hilang. Afwan ya. Nah, Tanata nata anata tanata nata anata ya. Insyaallah. Barakallah fik. Ibu Lucy coba. Baik Ustaz. RCTI ya. Ana ana a ana a ana ana a ana a Naam. bana bana ba ana ba Ya. bana bana ba ana ba tanata nata anata tanata nata anata Masya Allah. Nanti dilatih lagi ya. Silakan Bapak Iwan Suryadi. Ana ana a ana a ana ana a ana a Ya. bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba tanata nata anata tanata nata anata Baik, lanjut. Masya Allah, barakallah. Ada Ibu siapa ya? Ibu Harsa, Ibu Hasra. Afwan. Ada Ibu Hasra? Bismillah. Ya, baik. Ana Silakan. ana ana Ulangi. bana Ana bana ana 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 bana bana ba ana ba tanata nata anata Ya. tanata nata anata Nah, A-nya tidak panjang. Coba perhatikan. Tanata nata anata tanata nata anata gitu. Bismillah. tanata tanata nata anata tanata nata anata Nah, insyaallah. Lanjut, Ibu Dini. Ada Ibu Dini? Ibu Dini Diani. Mikrofonnya Ibu boleh dibantu di on kan untuk Ibu Dini. Baik, silakan lanjut ke Ibu Indriani terlebih dahulu sambil menunggu ya. Ya Ustaz. Bismillah.
Ana ana a ana a a ana ana a ana a bana bana ba ana ba a bana bana ba ana ba a Nah, tanah 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 ta ana ta a tanah tanah ta ana ta a ya lanjut. Ibu siapa lagi yang belum? Ibu Mina Puspa. Tafadhal mashkura. Ana 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 Nah, hati-hati jangan sampai ke huruf ain. Jangan a. Nah, itu huruf ain. Ini huruf hamzah. A biasa seperti kita mengucapkan di bahasa Indonesia. Oh, afwan Maisa Ustaz. Bismillah, coba lagi. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana 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 Nah, coba ana a b b b b b. a. Nah, seperti itu cukup. Nah, nanti ketika ada ainnya baru ditahan. Sekarang natural saja seperti kita mengucapkan huruf a. Bahasa Indonesia a. Nah, ini ya. A gitu aja. Ana ana ana. Ana 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 Nah, gitu. ana 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 Ya, lanjut. bana bana ba ana ba Mm-mm. bana bana ba ana ba Tana tana ta ana ta Mm-mm. tana tana ta ana maafan Ya, tana tana ta ana ta baik, Masya Allah, Barakallah fikum. Ibu Afwan Ustaz. Ibu Nurita, silakan. Bismillah. Kalau saya jadiin 3 seperti ini kelihatan ya hurufnya. Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Nanti kalau sulit dilihat nanti biar sama saya di zoom. Iya, Ustaz. Ana 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 an bana bana ba ana ba an bana bana ba ana ba an tanata nata anata an Coba ulangi. Afwan, tanata. saya kayak mendengar bahwa di ujungnya ini disebut an. Iya. Iya, Oh, Tad. afwan ya, karena kita lihat media gini ya, jadi saya tadi memastikan dulu ya seperti itu. Coba diulangi, itu kalau kita bacanya waqaf, ya, kita bacanya waqaf, Iya, dia berubah menjadi mad iwad yang sudah kita pelajari di modul A. Ya, kalau ada iya. fathatain, kemudian bertemu dengan waqaf di sana, dia waqaf di sana, maka berubah hukumnya menjadi fathah saja, kemudian ditambah alif. Jadi dibaca 2 harokat. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Ulangi. Afwan ya. Ya, syukron Tad. Coba. Mulai dari awal atau dari bana Dari ba, huruf ba. Ba ya. Bana bana ba ana ba bana bana ba bana bana ba ana ba
Tanata nata anata tanata nata anata. Barakallahu fikum. Ibu Sulasmi, silakan. Bismillah. Ana 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 bana bana ba ana ba bana bana ba Coba ulangi. Bana bana ba. bana bana ba ana ba tanata nata Nah, satu huruf itu ada dua pola irama ya. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Ulangi. sekarang dari bana Ya. bana ba bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba tanata nata anata tanata nata anata. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Nanti dilatih lagi ya. Lanjut Ibu Sutriati. Ya, Pak Ustaz. Ana 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 Hmm? bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Ya. tanata nata anata tanata nata anata. Nah, Masya Allah, barakallah. Ibu Yulida terakhir. Ana 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 Ya. bana bana Nah, bana. ulangi, diulangi lagi dengan irama yang beda. Oh, Ana, oh ya, ana, a. Ya, silakan. 2 kali berarti Ustaz ya. Nah, Ana 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 bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba tana tana ta ana ta tana tana ta ana ta nah, alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Nah, itu ya untuk latihannya. Silakan diulangi lagi. Nanti ada silakan modulnya bisa dibaca-baca lagi, kemudian diulangi lagi ya. Jangan lupa yang mat tabi'i juga diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus. Ya, dibaca lagi, kemudian yang mat far'i diulang lagi, kemudian mat tabi'i seperti itu. Karena apa? Karena mat tabi'i sama mat far'i itu nanti bakal kita temukan banyak di dalam Al-Qur'an. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa kita praktikkan insya Allah. Ya, nanti ada beberapa hal tadi yang ingin saya sampaikan, cuman karena waktunya sudah terbatas, ya takut kemalaman juga di tempat ibu-ibu bapak-bapak. Nanti kita sampaikan di lain waktu. Ya, tetap ditunggu, jangan kemana-mana. Itu tadi ya. Ada yang nanya tadi, Ustadz ada yang katanya boleh dibaca 2 harokat Ustadz. Nah, nanti saya jelaskan. Ada yang bilang boleh dibaca 2 harokat seperti itu ya. Dan tadi Ustadz bilang ada katanya ada bentuknya mat wajib, tapi dibaca mat jaiz. Nah, ada nggak Ustadz? Ada. Nanti saya sampaikan. Maka jangan kemana-mana. Tetap di Sobat Ngaji seperti itu ya. Allahu Akbar seperti itu.
Baik, terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan ke moderator. Teh Syifa, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya. Terima kasih banyak, luar biasa. Dan ini juga tidak sedikit untuk Syifa pribadi, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan bertambah ilmunya pada malam hari ini, dapat kita pahami dengan baik. Baik itu matnya juga bisa diterapkan pada bacaan ayat Al-Qur'annya yang kita baca sehari-hari ya Bapak Ibu semua. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi makin tahu. Jadi insya Allah kita akan belajar bersama-sama di sini dan nanti untuk latihannya bisa dilanjutkan di rumah seperti itu. Nah bagi Bapak Ibu nanti kalau jika ada yang ingin bertanya boleh dicatat terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan. Untuk pertemuannya, insya Allah kita akan bahas kembali untuk modul B-nya karena masih banyak yang perlu kita bahas nih ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita selalu dalam keberkahan, selalu dalam kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Ustadz Salman yang sudah hadir, meluangkan waktu dan sharing materinya bermanfaat, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir, bergabung, menyimak, belajar bersama. Insya Allah kita akan ketemu kembali ya. Baik Bapak Ibu semua, kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Syifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz ya Syifa. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Semangat terus ya Bapak Ibu semua. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.